Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di materi kali ini kita akan bahas tentang optimasi search engine optimasi SEO-nya ya. Artinya ketika website kita sudah selesai kita buat, maka perlu kita optimasi untuk masuk di halaman 1 seperti itu. Jadi perlu saya garis bawahi juga bahwa beberapa tahun terakhir ini landing page itu sering digunakan untuk promosi produk ya. Jadi sifat landing page itu sebenarnya strukturnya biasanya tersedia dalam satu halaman tersebut seperti itu. Jadi di display awal ada di sini, kemudian layanannya juga ada, kemudian videonya ada di situ, kemudian untuk manfaat-manfaatnya, kemudian testimoni, kemudian berita artikel-artikel terbarunya atau yang berkaitan dengan CTA bisa dilampirkan di situ. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara seperti di website secara full, secara website utama seperti itu, berarti ada beberapa struktur di situ, ada layanan, ada produk, artinya ada menu di atas yang bisa digunakan juga untuk penjelasan tentang layanan kita seperti itu. Jadi sedikit perbedaannya di situ. Kemudian dari segi optimasinya tentu juga punya metode yang berbeda seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat masalah ini di halaman demo ya, saya perlihatkan. Perlu kita pahami dulu yang apa sih sebenarnya dasar-dasar untuk melakukan optimasi search engine seperti itu. Untuk masuk di halaman 1, dasarnya apa saja seperti itu, teman-teman. Baik, kita lihat dari ini di salah satu artikel Pinsi ya, di blognya. Nah, di sini dijelaskan tentang perbedaan antara SEO on page-nya dan SEO off page-nya. Jadi on page ini sebenarnya berfokus pada kualitas website kita seperti itu, artikel kita yang kita buat, kemudian struktur website yang sudah kita siapkan itu juga harus kita periksa secara keseluruhan, baik di Google Analytics maupun di Google Console juga seperti itu. Ada beberapa menu yang bisa kita cek untuk optimasi website kita. Kemudian di sini penulisan artikel juga membutuhkan dasar-dasar seperti deskripsi, kemudian titel, URL-nya, kemudian gambar, kemudian kecepatan websitenya itu sendiri juga seperti itu. Di elemen terakhir itu ada semacam target keyword, kemudian CSS HTML ini berupa semacam source code yang jadi jadi fondasi dasar dari website itu sendiri. Biasanya dari pihak Google itu menunjukkan yang berkaitan dengan struktur website kita, termasuk masalah CSS HTML ini seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau lebih dalamnya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, seperti itu. Yang pasti kita harus pahami dulu dasar-dasar awalnya seperti itu. Jadi kemudian kita lanjut di off page ini. Nah, ketika kita sudah mengoptimasi dari sesi website kita, sekarang kita optimasi dari sisi off page-nya ya. Nah, pertama adalah masalah kredibilitas website itu sendiri. Maksudnya kredibilitas apa? Kredibilitas itu adalah seberapa bagus referensi Google untuk merekomendasikan website kita di halaman 1 seperti itu. Jadi kita harus membuat website kita betul-betul mempunyai kualitas konten atau kualitas URL atau kualitas link yang betul-betul recommended untuk dioptimasi di halaman 1 seperti itu. Nah, kemudian ada hal juga yang menjadi fondasi dasar juga dalam SEO off page-nya adalah, dan saya juga sering mempraktekkan itu sebenarnya, masalah untuk kita optimasi di halaman 1. Biasanya kalau untuk domain-domain baru
ataupun domain lama juga saya masih berfungsi juga. Jadi setelah kita mengoptimasi di SEO on page-nya tadi, sekarang kita optimasi melalui iklan ads seperti itu. Itu juga mempercepat proses untuk bisa masuk di halaman 1. Mempercepat juga Google untuk mengidentifikasi tentang konten yang kita siapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mengenai optimasi backlink seperti itu. Nah, kemudian di sini jelaskan juga masalah domain authority, kemudian dan sosial media seperti itu. Jadi perlu dipahami juga bahwa postingan-postingan kita di sosial media kemudian yang terintegrasi dengan URL website kita itu sangat bagus sekali sebenarnya. Karena itu mendukung page authority namanya. Page authority itu adalah nilai yang diberikan oleh Google mengenai tentang URL yang sering direkomendasikan oleh pihak-pihak dari luar seperti itu. Kemudian yang backlink, nah ini bagi teman-teman yang masih kurang paham bagaimana sih itu backlink. Backlink biasanya kalau dipahami secara secara umum biasanya bertukar link artikel seperti itu. Jadi tapi backlink sendiri sebenarnya ada dua ya, ada internal link, ada external link. Jadi eksternal ini kita bicara yang external link karena di off page, kalau yang tadi di sini ini bicara internal link. Jadi statusnya on page. Jadi antar halaman itu terintegrasi dengan halaman website kita. Website kita itu saling terintegrasi antara halaman satu dan halaman ini seperti itu. Kemudian yang di sini maksudnya adalah ada website yang sejenis konten kita, nah yang domain authority dan page authority juga sudah sangat bagus. Nah itu bisa kita saling tukar link seperti itu. Nah kemudian sebenarnya ada satu yang sering dilakukan oleh teman-teman yang bermain di SEO itu adalah saya juga biasa gunakan itu sebenarnya. Saya gunakan itu namanya PBN ya, Preferred Backlink itu. Jadi kita ada beberapa teman-teman yang menjual jasa untuk PBN. Jadi kita privat untuk backlink tertentu. Nah itu yang mengarah ke website kita seperti itu. Jadi di backlink sebenarnya itu ada namanya kita sebut biasanya kita sebut itu do flow kita artinya saling tukar link gitu. Nah, seperti itu. Tapi akan nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian di sini di materi terakhir ini adalah elemen kualitas link domain di page authority sosial media. Ini seperti itu ini kurang lebih hampir sama sih. Jadi ini mungkin berbicara banyak di sosial media, yang ini berbicara di halaman website kita. Jadi page authority itu akan ditentukan oleh seberapa bagus backlink kita yang saling terintegrasi seperti itu. Jadi itu intinya teman-teman. Jadi bagaimana kita menghasilkan kualitas backlink kita yang terintegrasi dengan beberapa website lain yang punya interest artikel yang hampir sama dengan website kita seperti itu. Tapi kalau mau cepat sih biasanya kita pakai PBN aja. Maksudnya kita beli backlink dari pihak penyedia jasa backlink seperti itu juga. Saya ada indikator lain juga sih yang saya tidak sebutkan di sini. Mungkin nanti mungkin saya akan bahas secara pertemuan secara langsung seperti itu. Karena kalau video sih kayaknya bisa di copy seperti itu. Ya kita lanjut di materi materi yang sebentar. Off dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya di on page-nya.